96. Diketahui reaksi berikut. Ini ada reaksinya. Pernyataan yang benar adalah 1. Reaksinya redoks. 2. K2S2O8 sebagai reduktor. 3. Ion mangan teroksidasi melepaskan 5 elektron. Keempat, reaksi tidak dipengaruhi oleh pH. Oke, berarti karena ini ngomongin redoks, ngomongin reduktor, ngomongin elektron, kita cek biloxnya. Ingat ya aturan bilox, SO4 ini ion sulfat selalu min 2, maka Mn-nya pasti plus 2. K2S2O8, K golongan 1A plus 1 dikaliin 2. O min 2 dikaliin 8, maka S-nya plus 7. H2O, H biasa plus 1 dikali 2, O-nya min 2. KMNO4, K golongan 1A plus 1, O min 2 dikaliin 4, Mn-nya plus 7. K2SO4, K-nya plus 1, O-nya min 2 dikali 4, S-nya plus 6. H2SO4 juga sama, H-nya plus 1, O-nya min 2, S-nya plus 6. Ini koefisien nggak gue ikutin soalnya nggak perlu ya. Kita cuma mau ngitung biloxnya aja kok. Dan yang gue tulisin ini buat satu atomnya aja. Kita cuma mau lihat reduksi oksidasinya. Yang berubah, mangan. Plus 2 ke plus 7, naik biloxnya, mengalami oksidasi. S-nya 7 ke 6. Mengalami reduksi. Berarti reduktor, oksidator. Reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain, tapi dia sendiri mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? MnSO4. Atau bisa dibilang ion mangannya, Mn2+. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain, tapi dia sendiri mengalami reduksi. Siapa? K2S2O8. Kita cek dulu. Reaksinya redoks, oke ya. Ada perubahan bilox, itu reaksi redoks. Kalau satu benar, pasti 3 juga benar. Nah, kita lihat 2 plus ke plus 7. Naik berapa? 5 ya. Berarti oksidasi 5 elektron. Dan ingat definisi oksidasi, melepas elektron. Berarti mangannya melepas 5 elektron. Satu benar pasti 3 benar sih emang. Terus yang kedua, K2S2O8 sebagai reduktor. Nah, padahal di sini K2S2O8 sebagai oksidator. Reduktornya adalah ion mangan atau MnSO4-nya. 2 salah. Nah, karena 2 salah, pasti 4 juga salah. Tidak dipengaruhi pH. Nah, kita lihat di sini ada H2SO4. Tahu dong, ini adalah asam. Maka reaksi ini dipengaruhi sama pH. Yang nggak dipengaruhi pH kalau misalnya nggak ada asam atau basa di reaksi itu. 1-3 jawabannya B. Next, 97. Reaksi P plus Q menjadi produk diperoleh data sebagai berikut. Ini ada beberapa konsentrasi P, konsentrasi Q, terus lajunya. Dari data, pernyataan yang benar adalah orde P-nya 2, orde Q-nya 0, tetapan lajunya 0,25, rumus lajunya sekian. Nah, ini kayaknya biasa banget nih. Tinggal cari orde masing-masing, terus nanti dapat K, dapat rumus lajunya. Rumus laju itu K dikali konsentrasi reaktan, dipangkatin orde masing-masing. Nah, karena di sini reaktannya P sama Q, gue tulisin V sama dengan K konsentrasi P pangkat ordenya, konsentrasi Q pangkat ordenya. Nah, buat nyari ordenya masing-masing, kita cari konsentrasi yang sama. Oh, untuk Q ada nih, 1 sama 2 konsentrasinya sama. Kita pakai data 1 sama 2 buat dapetin ordenya P.
karena Q-nya sama dicoret nanti. Untuk P-nya ada yang sama 1 sama 3. Kita dapat ordernya Q. Data 1 sama 2. V1 per V2 sama dengan K. Konsentrasi P1. Konsentrasi P2. Konsentrasi Q1. Konsentrasi Q yang kedua. Jangan lupa pangkatin order masing-masing. Untuk K ini tetap boleh dicoret aja. Langsung laju reaksinya 10 pangkat min 2 per 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan P-nya 0,2 per 0,4 pangkat X, Q-nya 0,5 per 0,5. Nah, ini yang bisa kita coret. 1 pangkat berapapun nilainya tetap 1. Ini juga dicoret. 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Maka X-nya 2 ya. 1/4 itu sama aja setengah pangkat 2. Jadi setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat X. Kita ambil eksponennya. Ini adalah persamaan eksponensial. Dengan cara yang sama, kita pakai juga data 1 sama 3. Langsung aja ya. 1 kali 10 pangkat min 2 per 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan K-nya udah dicoret. 0,2 per 0,2 ini konsentrasinya P, dapat order 2. 0,5 per 1 ini konsentrasinya Q, kita mau cari ordernya. Ini juga dicoret. Tapi kalau misalnya ini juga beda, kita hitung aja. 1 sama dengan setengah pangkat Y. Nah, 1 ini kan sama aja setengah pangkat 0 ya. Angka berapapun dipangkatin 0 tuh nilainya 1. Maka Y-nya 0. Maka rumus laju reaksinya V sama dengan K, konsentrasi P pangkat 2, konsentrasi Q pangkat 0. Atau Q pangkat 0 ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Order terhadap P2 oke benar. Order terhadap Q0 oke benar. Nilai K kita boleh ambil data yang mana aja buat ngitung ini. Misal gue ambil data 1 ya. Laju reaksinya masukin 10 pangkat min 2. K dikali konsentrasi P-nya 0,2 pangkatin 2. Berarti K sama dengan 10 pangkat min 2 per 0,2 itu kan sama aja 2 kali 10 pangkat min 1. 2 kuadrat itu 4, 10 pangkat min 1 kuadrat itu 10 pangkat min 2. Berarti 1/4. Benar, K-nya 0,25. Rumus lajunya ini salah, harusnya V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat 2. 1, 2, 3, jawabannya A. Next 98. Hal sesuai untuk reaksi eksotermis adalah delta H positif, sistem memerlukan kalor, entalpi sistem naik, lingkungan menerima kalor dari sistem. Exotherm. Oke, exo ya. Berarti sistem melepas kalor atau energi ke lingkungan. Nilai delta H minus, kita cek aja langsung deh. Delta H positif salah. Kalau 1 salah, pasti 3 juga salah. Entalpi sistem naik. Nah, harusnya entalpi sistem itu turun. Soalnya sistem udah ngelepasin energi nih. Kan makin dikit energinya si sistem. Kayak gitu. 2, sistem memerlukan kalor. Ini juga salah. Harusnya sistem malah melepaskan kalor, bukan memerlukan. Otomatis jawabannya 4 aja nih. Lingkungan menerima kalor dari sistem. Ya, sistem melepas kalor ke lingkungan. Ini sama aja lingkungan menerima kalor dari sistem. 4 aja yang benar, jawabannya D.